yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji tetap milik dan bagi Allah SWT. Salawat dan salam selamanya tetap menjadi milik Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali berkumpul untuk meneruskan materi dalam pengajian rutinan minggu pada asar. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan sore ini adalah beberapa penjelasan ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis tentang hakikat penciptaan Nabi Muhammad SAW, sehingga mengapa sekarang para malaikat harus bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhuluna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa wastakbar wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah, kata Allah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka para malaikat pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan termasuk golongan yang kafir. Yang pertama, bahwa kita tahu iblis itu dulunya adalah seorang ahli ibadah. Dia bukan makhluk Allah yang kafir, karena kalau iblis makhluk Allah yang kafir sudah barang tentu iblis tidak termasuk dalam jajaran para malaikat. Bahwa iblis menjadi koordinator malaikat Kurubiun, kurang lebih sekitar 4.000 tahun. Adapun yang mengatakan 6.000 tahun, ada juga yang mengatakan 8.000 tahun. Dan iblis menjadi salah satu rujukan dalam ibadah para malaikat lainnya. Iblis pun pernah tawaf di bawah Rasul kurang lebih selama 2.000 tahun. Dan iblis pun pernah memerintahkan untuk menjaga salah satu sungai di surga di tingkat ketiga atau keempat. Sudah pasti apabila iblis makhluk Allah yang kafir tidak akan pernah diberikan tugas yang begitu mulia oleh Allah. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan, karena iblis tidak mau bersujud dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, maka iblis dijadikan golongan orang yang kafir, walaupun iblis adalah makhluk yang bertauhid. Jadi kita harus memahami bahwa ada makhluk Allah yang bertauhid, dia iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, dia iman kepada para malaikat-malaikatnya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, tapi dia tetap kafir. Jadi tidak aneh kalau banyak sekarang orang-orang yang mau paling bertauhid, dan ternyata kalau Allah menghukumi mereka sebetulnya sudah kafir. Ini ayatnya. Orang bertauhid, kalau Allah bertauhid, al-ibadah, zuhud, ma'rifat, al-abid, tapi kafir. Contohnya adalah iblis. Jadi jangan merasa karena banyak ibadah kita masih menganggap sebagai seorang muslim. Tidak sampai situ pembahasannya. Kita teruskan. Kemudian dalam surat yang lain Allah berfirman, andaikan ada orang yang bertanya, malaikat yang mana sajakah yang bersujud kepada Allah? Tadi kan ayat Al-Baqarah mengatakan bahwa baikul halil malaikat isjudu li Adama. Bersujud malaikat. Malaikat yang mana? Allah jawab kembali, fasadiyadal malaikat kulluhum ajma'un.
Maka bersujudlah para malaikat kulluhum, semuanya, ajmaun, tanpa terkecuali. Artinya semua malaikat yang Allah ciptakan dan hanya Allah saja yang tahu bilangannya, semuanya bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam tanpa terkecuali. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbaru wa kana minal kafirin. Dalam ayat yang tetap dikatakan wa kana minal kafirin. Apa? Karena kesombongannya. Nah, kita yang belum tahu kenapa iblis sombong kok nggak mau dia sujud kepada Nabi Adam, sedangkan semua para malaikat tanpa terkecuali kulluhum ajma'un, semuanya mau bersujud. Qala, Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqta yadayya astakbartu am kunta minal alim. Iblis, apa yang menghalangimu tidak mau bersujud kepada Adam, padahal dia, yaitu Adam, telah diciptakan oleh kekuasaanku. Engkau ini menyombongkan diri, atau engkau sudah menyatakan diri sebagai minal alim, golongan yang tinggi, paling mulia, lebih luhur dibandingkan Adam. Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqta min tin. Kata iblis, aku lebih baik dari Adam karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah, kata iblis. Qala, Allah kembali berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluar kamu, katanya, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Jadi keluar dari surga. Karena tidak mungkin ada makhluk Allah ibadah pernah mendiami surga. Kalau begitu, ini salah satu kekasih Allah dulunya. Seorang kekasih Allah kemudian berubah menjadi makhluk yang terkutuk. Kemudian Allah melanjutkan, wa inna alaika la'nati ila yaumidin, dan sesungguhnya alaika, tetap untuk kamu, apa? Laknati, laknat dariku, ila yaumidin, sampai hari akhir. Jadi tidak perlu mendoakan sekarang iblis harus taubat, karena sudah melaknatnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Yang pertama yang saya jelaskan di sini, ini ada pelajaran yang penting. Yang pertama, mereka berbuat kepada Nabi Adam alaihissalam bukan dikarenakan ketaatan dan kepatuhannya saja kepada Allah, akan tetapi mereka mengetahui hakikat penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang telah terciprati oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anabul arwah wa ana minulillah wal mu'minuna faidu nuri." Aku adalah bapaknya semua arwah dan aku berasal dari cahaya Allah. Dan orang-orang yang beriman terperciki cahayaku. Bah, ketika iblis mengatakan aku lebih baik daripadanya, yaitu dari Adam, karena engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kesombongan atas zat penciptaan dirinya telah menutupi kebenaran sejati bahwa ada zat yang lebih mulia dan lebih agung daripada api dan tanah, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau telah menyatakan, awal ma khalaqallahu nuri tsumma khalaqal alam bima fi min nurihi ba'dahu min ba'din falamma dhaharatil mawjudati min wujud nuri. Maka dikatakan yang pertama kali sesuatu diciptakan Allah pada hakikatnya adalah cahayaku. Kemudian diciptakan seluruh alam dengan sesuatu di dalamnya dari cahayaku, sebagiannya dari sebagian. Maka sesuatu itu nyatalah pembentukannya dari wujud cahayaku. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam kitab Al-Khamis fi Ahli Anfus, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
fal arsu wal kursi min nuri, bahwa aras dan kursi berasal dari cahayaku. Wal qurbiyun min nuri, dan malaikat qurbiyun pun berasal dari cahayaku. Wa ruhaniyuna minal malaikati min nuri, dan para arwah dari para malaikat pun berasal dari cahayaku. Wa malaikatu samawati sab'i min nuri, dan malaikat yang berada pada langit yang 7 berasal dari cahayaku. Wa jannatu wa ma fiha min na'imi min nuri, dan surga beserta semua kenikmatan yang berada di dalamnya berasal dari cahayaku. Wa samsu wal qamaru wal kawakib min nuri, matahari, bulan, bintang, semua berasal dari cahayaku. Wal aqlu wa ilmu wa taufiqu min nuri, akal, ilmu, dan taufik berasal dari cahayaku. Wa arwahul anbiya'i wa rasuli min nuri, arwah para nabi, para rasul berasal dariku. Wa syuhada wa sholihuna min ta'ijin nuri, begitu pula para syuhada, orang-orang soleh berasal dari cahayaku. Semua khaliqah subhanahu isna asyar hijaban. Kemudian setelah itu Allah yang Maha Suci menciptakan 12 hijab. Faqama nura wa huwa juz'un rabi'un fi kulli hijabin alfusana. Kemudian didirikanlah penghalang atau hijab-hijab dari cahaya itu. Dari setiap juznya itu 1/4. Fi kulli hijabin, dalam setiap penghalang, setiap hijab itu jaraknya adalah 1000 tahun. Wahiyya, dan itu adalah maqamatul ubudiyah, makom para ibadah. Wahiyya, dan ia adalah hijabul karomah wal syahadah wal haibah wal rahmah wal rafi'ah wal ilmi wa wiqar wa sakinah wa saduq wa syukur wa yakin. Dan semua itu adalah hijab penghalang yang berupa kemuliaan, kebahagiaan, kecintaan, kasih sayang, kelembutan, kesantunan, ilmu, ketenangan, kesabaran, kejujuran, dan keyakinan. Fa'abadallah dzalika nur fi kulli hijabin al-fursanah. Maka setiap hamba Allah yang beribadah seperti itulah cahaya-cahaya itu dalam setiap hijabnya dalam jangka 1000 tahun. Falamma kharaja nur minal hijabi raqabahullah fit ardi wa kana yudi'u minhu ma bainal masyriq wal maghrib. Maka setelah itu dikeluarkanlah cahaya tersebut dari hijab-hijab yang tadi. Maka keluarlah cahaya dari bumi dan menyendirilah semuanya dengan sebab cahaya tersebut bainal masyriqi wal maghribi, dari timur sampai barat. Kasiraji fil laili al-madlam summa khalaqallahu adam fil ardi, sebagaimana pelita yang mengeluarkan cahaya pada kegelapan malam, gelap gulita, dan setelah itu Allah menciptakan Adam di muka bumi. Jadi ternyata jarak penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu sangat jauh. Dan penciptaan awal hakikat Nur Nabi Muhammad SAW. Betul, setelah lahirnya Nabi Muhammad dilahirkan oleh bundanya Siti Aminah di muka bumi. Tapi pada awal penciptaan, Allah sudah menciptakan dari awal segala sesuatunya. Anak-anak kita memahami lafaz Bismillahirrahmanirrahim titik-bak saja ada yang di bawahnya itu. Insya Allah nantilah kesempatan yang lain saya akan terangkan tentang penjelasan titik-bak. Siapa titik-bak di situ sebetulnya? Jadi dalam penjelasan ini jelas bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi sebab terciptanya semua alam semesta. Banyak sebagian kaum muslimin yang tidak memahami tentang hakikat dari Nur Muhammad SAW. Karena mungkin Allah belum menyentuh dengan hidayah khusus. Allah masih memberikan hidayah yang sifatnya masih umum. Sehingga pemahaman mereka tentang Nabi Muhammad masih bersifat umum. Alhamdulillah. Nah, kita, guru-guru kita dan mayoritas umat Islam yang memahami
tentang hakikat nur Nabi Muhammad SAW. Artinya dalam bab ini Allah sudah memberikan hidayah yang sifatnya khusus. Kita perlu bersyukur karena tidak semua orang memahami sejatinya Nabi Muhammad SAW. Lalu mengapa Nabi Muhammad SAW sekarang harus didahulukan atas penciptaan semua alam semesta ini? Saya katakan lagi sebuah hadis yang lain. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Niyah bin Mawahib Muhammadiyah wa fi Akrami Ibnu Qattan, dalam kitab Al-Ahkam karya Ibnu Qattan, mimma dzakarahu Ibnu Marzuq an Ali bin Al-Husain an Abi Najadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nuran binadaya rabbi qabla khalqil adam bi rabati as'ala fa amin. Untuk kalimat kun, aku dijadikan sejak dahulu, kata Nabi, nuron, dalam bentuk cahaya, bukan tanah, bukan api. Untuk nuron, aku sejak dulu diciptakan dalam bentuk cahaya. Baina yadaya Rabbi, aku berada di antara Tuhanku. Qabla khalqil adama amin. Sebelum Allah menciptakan Adam 14.000 tahun sebelumnya. Jadi kita tahu bahwa pencipta Nabi Muhammad SAW dengan penciptaan Adam AS ada rentang waktu 14.000 tahun. Jadi kalau makhluk yang pertama diciptakan adalah Adam, keliru, itu salah besar, bahkan bisa termasuk sebuah penyesatan. Yang pertama itu Nabi Muhammad SAW dalam bentuk cahaya. Nabi Adam kan dicipta sama Allah, tidak langsung jelek jadi manusia, enggak. Beberapa intisari tanah Allah pilihkan, Allah bentuk dengan kekuasaan dalam waktu 40 hari. Itu 14.000 tahun sebelumnya cahaya Nabi Muhammad sudah ada. Jadi begitu Allah wujudnya ada, di sana pula ada wujudnya nur Nabi Muhammad SAW. Dan alam semesta yang lain belum ada. Seperti ada hanya dua, ada Allah dan ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada penjelasan dari sebagian para ulama dalam lama makana jauh fi jabidi. Dalam khabar dikatakan bahwa di mana terhadap bidikannya dari cahaya, di dalam bentuk cahaya di dalam keningnya. Jadi Adam itu diambil dengan Muhammad fayyubu sa'in nuri. Maka dialah Allah atas rahasia-rahasia tersebut dari cahaya. Maka tahu asalnya hati malaikat marahun wa isawati yura ajaibu malakuti. Jadi setelah Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah dari cahaya keningnya, nurnya Nabi Muhammad SAW, maka dikalahkanlah atas gemerlapnya cahaya itu. Warahullah al-sariri, malakati, kemudian diangkat oleh Allah atas rasa malaikat. Wamalahu, dan membebaninya aktafi malaikatihi, atas bahu para malaikat. Wa amarahum, dan diperintahkan para malaikat tersebut fatafu bihi bisamawati, kemudian diperintahkan malaikat untuk mengelilingi dengannya di atas langit. Diuruh ajaib malakuti, maka tampaklah keajaiban di alam malaikat. Sungguh luar biasa. Setelah Nabi Muhammad diciptakan 14.000 tahun kemudian, Nabi Adam menciptakan dari cahaya yang berasal dari keningnya Nabi Muhammad SAW, dan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bertawaf terhadap
Nabi Adam alaihissalam yang mendapatkan cipratan dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak aneh ketika sekarang Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud, mereka sudah tahu. Tadi sudah dikatakan bahwa semua arwah anbiya'i wa mursalin, arwah para nabi, ruhnya para rasul, bahkan para malaikat yang 7, semua minurihi, berasal dari cahaya. Mereka tahu tentang tata krama, tahu tentang kesopanan, tentang etika. Jadi ketika malaikat bersujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, malaikat yang mereka bukan hanya tunduk, taat dan patuh atas perintah Allah saja, tapi mereka memahami siapa diri mereka sebenarnya dan ada apa di dalam diri atau wujud Adam alaihissalam. Ternyata terdapat ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua alam semesta harus tunduk, harus sujud terhadap nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit orang-orang yang mengingkari tentang kegaiban, tentang nubuah, tentang keistimewaan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan oleh Allah sebagai sebuah bentuk karunia, bentuk kasih sayang yang memang betul-betul di luar nalar sehat. Oleh karena itu kita harus beriman. Kita memiliki rukun iman yang 6, dan salah satunya iman kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya iman kepada risalahnya dalam bentuk lahir, tetapi kita pun harus beriman dalam bentuk nubuahnya terhadap perkara-perkara yang gaib, terhadap perkara-perkara yang mistis. Ini yang jarang orang tahu. Makanya orang yang menjauhi sekarang nubuah Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad, sangat sulit untuk mengenal hakikat atau sejatinya siapa Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu bersyukur karena kita telah mendapatkan diri khusus untuk lebih tahu, lebih mengenal pribadi sejati, kekasih sejati Allah Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang tidak paham, yang menganggap Nabi Muhammad SAW sudah wafat, sudah saja selesai. Tidak seperti itu. Kemarin saya sampaikan lebih ada 15 dalil bahwa Nabi Muhammad di alam kuburnya sampai sekarang masih dakwah. Kalau Nabi dan Rasul lain, mereka berhenti dakwah, salam cabut tubuhnya, selesai, khatam. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad, dia terus berdakwah. Orang mengatakan Nabi Muhammad sudah wafat, selesai, dakwahnya tidak selesai. Setan itu sampai sekarang itu tidak terlihat, dan kita beriman bahwa setan akan senantiasa menggoda, mengganggu, menyesatkan umat manusia karena setan tidak terlihat. Terus Nabi Muhammad juga sama tidak terlihat. Lalu mengapa Nabi Muhammad harus berhenti dakwahnya, sedangkan Nabi Muhammad sudah berjanji di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad akan menjadi salah satu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad yang mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu peduli sekali terhadap orang-orang yang beriman. Apakah orang yang beriman itu yang hidup cuma di zaman Nabi saja? Apakah ayat ini hanya untuk para sahabat saja? Ya jelas tidak. Orang yang beriman itu terus pengikut Nabi Muhammad sampai akhir. Selama itu pula, selama orang-orang beriman masih ada, selama itu pula Nabi Muhammad akan terus peduli terhadap umatnya. Dia akan terus memberikan solusi di dalam kuburnya dengan cara menemui atau ketemu secara jasad. Waduhi dengan Nabi Muhammad SAW agar mereka mampu mendapatkan solusi menyelesaikan berbagai permasalahan di zamannya masing-masing. Inilah salah satu rahmatan lil alamin. Karena apabila Nabi Muhammad tidak bisa memberikan solusi untuk semua umatnya di setiap zaman sampai hari kiamat, maka banyak ayat yang sebetulnya harus dinasah, harus diganti, harus dihapus. Karena ayat ini tidak dinasah dan tidak dihapus, berarti selama itu pula Nabi Muhammad SAW akan memberikan jawaban. Hadir di tengah-tengah umat, hanya saja umatnya banyak yang tidak memberikan solusi, banyak tentang keistimewaan, kekhususan Nabi Muhammad SAW tidak sebagaimana yang diimani oleh para sahabat, tabi'in, imam mazhab, para tafsir dan sebagainya. Insya Allah dalam kesempatan kita akan bahas lagi tentang tata cara dakwah Nabi Muhammad SAW di alam kuburnya. Bagaimana dia bertemu dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Bagaimana Allah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, mengajarkan berbagai wiridan khusus berhamba-hamba yang soleh. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, kesehatan dan mampu menambah keimanan terhadap hal-hal yang gaib,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.